hamdalah, terus sholawat, terus wasiat takwa Allah, itu harus bahasa Arab semua. Terus ada lagi membaca ayat dari Al-Quran. Watan timu khutbah ini bil Arabiyah, didahului dengan khutbah bahasa Arab. Wa illam yafhamu, walaupun tidak paham. Jadi tidak boleh khutbah langsung diambil bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak boleh. Jadi khutbah lagi harus dimulai dengan bahasa Arab sih. Jadi mulai rukun syarat rukun apa? Rukun khutbah itu kan baca hamdalah, terus sholawat, terus wasiat takwa Allah, itu harus bahasa Arab semua. Terus ada lagi membaca ayat dari Al-Quran. Ini khutbah. Ini khutbah pertama. Jadi baca ayat Al-Quran ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Jangan teliti. Kalau khutbah kurang ini berarti tidak sah semuanya. Terus khutbah kedua harus juga ada hamdalahnya, memuji kepada Allah, membaca sholawat. Terus wasiat takwa Allah sama, ya, 3. Terus tidak usah baca Al-Quran, tidak apa-apa karena sudah dibaca di khutbah pertama misalkan. Kalau khutbah pertama tidak ada bacaan ayat Al-Quran, harus dibaca di khutbah kedua. Terus yang terakhir syarat khutbah dari khutbah kelima itu mendoakan untuk orang mukmin mukminat, muslimin muslim. Ini wajib, tidak boleh ditinggal. Ini butuh wong ahli khutbah, butuh ngerti rukun khutbah. Kalau sampai ada satu yang ditinggal, itu berarti sholatnya mau semuanya rasa. Kalau banyak satu nanti tidak biasa. Rangkaian khutbah dan sholat Jumat itu sudah disatu. Untuk sahab nih. Ini secara hukum fikih seperti itu. Bahkan orang yang khutbah di kampung dulu itu mulai awal sampai terakhir bahasa Arab apa? Baik, ada. Jadi jamaah yang saya paham, saya ngerti namun seorang atau pondok atau pesantren. Pesantren nomor sedulu ya paham. Jadi saya pernah di Anpurwais itu kalau saya khutbah dari sana, dari Afghanistan ke Arab Saudi kalau nggak salah, itu bahasa Arab terus dari awal sampai selesai. Memang sarannya seperti itu, khutbah harus bahasa Arab walaupun orang-orang nggak paham. Tapi itu di awal-awalnya, misalkan nanti dari habis itu diterjemahkan boleh-boleh saja kan. Setelah membaca itu, alhamdulillah, sholawat, kitabullah, baca ayat, terus jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur. Pertama kan itu baca sholawat, kemudian khotib wasiat untuk khotib sendiri dan para jemaah, mari kita selalu bertakwa. Itu kan terjemah dari atas tadi. Ini harus dimulai dengan syarat. Ini syarat-syaratnya Jumat. Walaupun orang-orang tidak paham, warkanuma alhamdulillah ini. Rukunnya khutbah, warkanuma, rukun khutbah 2. Alhamdulillah nomor 1 membaca memuji kepada Allah. Wassalatu ala nabi nomor 2 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bilafdihima dengan lafalnya hamdalah dan sholawat. Yang ketiga rukun khutbah wawasiyatun bittaqwa, wasiat bertakwa atau mengajak orang supaya bertakwa. Walau atiullah fi kulli, walau atiullah fi kulli, walaupun dengan kata-kata atiullah saja sudah cukup. Jadi tidak usah bilang ittaqullah, tidak kayak gitu. Atiullah itu sudah menjurus, berarti artinya kontakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan Khotib mengatakan atiullah, itu sudah cukup mewakili rukun khutbah yang harus mengajak jamaah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah baiknya dikomplit ittaqullah wa atiullah wa ati'u, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Malah komplit menghadapi. Tapi kalau disingkat walau atiullah itu sudah cukup. Faikulit khutbah dan setiap khutbah. Jadi setiap khutbah itu ada alhamdulillah, baca sholawat, ada wasiat takwa kepada Allah. Yang telurnya wajib kabeh dengan setiap khutbah. Wakiro ayatin mufimatin filidahullah. Rukun khutbah yang keempat, setelah alhamdulillah, memuji Allah, sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, harus ada
membaca ayat mufhimatin yang bisa dipahami, ayat yang dipahami. Jadi ojo ayat yang sepotong-sepotong, ayat yang bisa dipahami oleh para jamaah. Fi idahuma, membaca ayatnya itu salah satu saja, boleh di khotbah awal atau di khotbah kedua. Terus pertanyaannya, kalau di kedua khotbah dibacakan ayat semua bagaimana? Sah, nggak apa-apa. Ini wajib ada membaca ayat bila salah satu khotbah. Wajib ya, rukun itu masuk nih. Kok ditinggal sholat Jumat batal kabeh saja main. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a ilal mu'minina, yang kelima rukun khotbah, mendoakan bagi orang-orang yang iman. Biasanya Allah mufir ilmu mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Intine doake wong mukmin kabeh. Bi ukhrawiyin fi thaniyatin. Dongake donga sing bangsa akhirat. Jadi dengan catatan doa itu untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia kok. Dongake bagi orang mukmin untuk kepentingan akhirat, lebih termasuk dongake supaya di ngapura, supaya ditampa amale, supaya apa bisa namanya apa fa'nal bala itu kan cek kepentingan dunia, gitu kan? Ini kepentingan akhirat sih. Allah maghfir lil mu'minin. Nah, ighfir itu kepentingan dunia dan akhirat. Untuk doakan monggo bersama masuk swarga kabeh iki jenenge kepentingan akhirat. Muga-muga agamane dikuatke dan sebagainya. Ini wajib termasuk. Fi thaniyatin, mendoakan bagi orang mukmin itu di khotbah kedua tempatnya. Jadi tidak khotbah pertama ada sah. Wajibnya rukunnya khotbah dongake karo mukmin itu di khotbah kedua. Fi thaniyatin. Wasil itu julus bainihima bitumak niatin. Disyaratkan syarat menjadi termasuk syaratnya khotbah itu harus diselingi duduk di antara dua khotbah. Jadi pas khotbah rampung pertama, khotibnya duduk orang kena sakar dewi. Bitumak niatin tetap anteng. Teman ini nak sholat nih. Jadi orang kena usal-usil karena dewi nonton bebetan, nonton sarung, nonton serban. Batal ibaratnya sholat gerakannya aneh. Duduk dengan tumak nina anteng. Tumak nina ya berhenti setelah bergerak itu jenis tumak nina. Jadi as-sukun ba'da harakatin, jenis tumak nina itu seperti itu. Ya Allahu Akbar, mana sih? Sampai Allahu mana udah, ini jenis tumak nina. Tahu ini Allahu Akbar, sampai Allahu udah, ini jenis orang tumak nina. Jadi sholat itu setiap gerakan harus tumak nina. Podo duduk di antara khotbah harus tumanina juga. Oke, lugu langsung tumanina itu tidak boleh. Makanya pas duduk di antara khotbah itu biasanya khotibnya ndonga. Ini udah apa? Madine ndonga. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa salli sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anggul sahabat Rasulillahi ajma'in. Ini maksudnya apa? Khotibnya bin anteng sih pintu mak minah neng ono jumatan sing di antara dua khotbah orang nuduk Allahumma sholli wa sallim enten oh biasanya ngomong sallallahu Muhammad enten ngene bener ono sing blas memang kabeh sih lha iku dikhawatirke ono tema khotibnya ora temani langsung ngati batal kabeh cuma enten nggih makane nek khususnya wong NU itu disenangi dengan selawat Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Sakit betul jenenge yo. Di selawat di antara duduk dua khotbah. Salah juga masjid ya. Harus disyaratkan duduk di antara dua khotbah dengan tumanina wa mualatin dan mualah secara kontinu terus menerus. Urfan menurut umum raya menungso, menurut umum urfan itu menurut umumnya. Jadi mualah itu apa? Jangan sampai dipisah terlalu lama. Terus duduk sebentar, terus langsung dilanjut lagi. Aja kesuwen. Jadi kesuwen ya tidak boleh, kecepatan ya tidak boleh. Jadi duduk anteng temannya tapi mualah dilanjutkan dengan khotbah kedua.
Karena apa? Meninggalkan mualah. Mualah itu setelah duduk tumanina harus dimulai balik lagi dengan khotbah yang kedua. Tidak boleh diselingi lagi. Itu namanya mualah. Bena mualah bena arkanihima wa bainihima wa bena sholati. Mualahnya ini, nah ini ternyata bukan khotbah dong. Mualahnya itu mulai dari rukun-rukun khotbah sampai duduk di antara khotbah sampai selesai untuk khotbah kedua, terus sholat itu tidak boleh ada jeda. Orang boleh jeda yang kesuai. Jadi misalnya pada khotbah kedua dan langsung yang dimulai sholat Jumat atau Jumat tinggal wudhu imamnya tinggal wudhu batal, tidak sah. Kedua segera untuk diganti imam yang lain, imamnya batal. Karena apa? Imam yang batal ditinggal wudhu itu kesuai. Secara umum ini sudah kesuai jeda, sudah mualaf meneng. Nah makanya kalau kondisi imam kok batal berkhotbah, segera diganti imam yang lain, dia biar wudhu tidak apa. Aja sampai imam ini wudhu ramu ditunggu kesuai ini, tidak mualaf namanya. Ini syaratnya cuma. Watuhrun wasitrun waqiyamun liqadirin. Watuhrin imam dalam kondisi khotbah, imam itu harus suci tubuhnya, badannya, pakaiannya, tempatnya. Wasitrun dan harus menutup aurat, jangan sampai auratnya kelihatan. Jadi ono imam kok batal khotbah itu dimulai dari awal. Kan harus suci kondisinya. Terus waqiyamun liqadirin, imam khotib harus berdiri kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu boleh duduk. Khotibnya boleh duduk kalau tidak mampu. Nah nanti pas duduk di antara dua khotbah, ya dia tetap harus duduk, tidak terus bentar selingi berdiri itu tidak. Tetap duduk, tetap tomak minta. Gitu. Di keterangan kitab lain ada seperti itu. Wajibu ismaul arba'ina, wajib bukunya bagi orang 40 ini mendengarkan khotbah. Wajib hukumnya bagi khotib ismaul arba'ina. Isma' itu sangka fi'il asma'a. Jadi ini gimana nih nganggo asami'a niku wajib sing wajib gumono 40. Tapi namanya isma'ul wajib suarane khotib didengarkan oleh 40 orang. Di kata bahasa Arab itu sami'a karo asma'a niku beda wae nek maknane. Nak sami'a wajib wong sing 40 krungono kabeh. Jadi nek dimaknani kan salah iki. Makanya wajib wajib ismaul arba'ina, wajib bagi khotib suaranya didengar 40 orang. Walaupun orang yang ada pengeras. Kata nggih. Dan seandainya zaman dulu kan belum ada pengeras. Belum ada pengeras itu suaranya banter bisa didengarnya 40 orang. Kok sampai orang di rumah wong termasuk membatalkan khotbah. Jadi wajib suaranya bisa didengar 40 orang yang datang. Soal yang datang ini tidak mendengarkan itu tidak masalah. Tinggal ngantuk ramu wonge. Nek nek khotibnya kudu banter iso dirimono 40. Soalnya kebanyakan wong sedo jam Jumatan itu harus capek nunggu-nunggu gara ngantuke. Ngene mboten. Nek dihukumi wajib kurmono khotbah batal kabeh jaman Jumatane wong sedo ngantuk niku. Ngene mboten. Tidak sah kabeh. Namanya makane sing diwajib itu mendengarkan, sing wajib itu mengeraskan suara bagi khotib supaya ini bisa didengar 40 orang. Karena mendengarkan ini tidak wajib. Cuman kalau perintah angsitu wasma'u wati itu tidak wajib. Bodoh, perintah kejarta ini wajib. Sing ngantuk dibatalkan di Jumatan, wis para Jumatan. Ini betul. Nah, padahal tadi aku tahu Jumatan ini kanan kiri ngantuk kabeh sing termono pasti ciloro. Apa sih dia? Alladzina tanqitu bihim. Jadi wajib didengarkan 40 orang yang Jumatannya jadi mau saya sakit balik laki-laki dan seterusnya tadi. Dan kemudian Jumat kanu mau. Payah tak orang ihram mana yang aqitu bihim Jumat. Dan takbiratul ihram jamaah ini jangan sampai mendahului imam.
Nah ini jelas ya. Jadi takbiratul harus imam dulu baru makmum. Tapi terbagi waya ayat takharon ikhramu mana akitu bihim al jumu'ah ikhramu mana akitu bihim. Ini kisah angel. Takbiratul ikhramnya wong sing jumatane ra dadi. Jadi anak-anak itu jangan mendahului takbiratul ikhramnya wong sing imam dan jamaah dadi. Wong sing akal balik. Iki sing angel, sing jarang diketahui orang. Jadi kudune kula jenengan sing Allah takbiratul ihram setelah imam ya Allah baru anak-anak. Tapi nek ngeten ki ora iso, diatur ora mudeng. Biasane ya wis takbiratul ya sendiri kan ngoten. Karena kok sing diutamake sing dadi niki. Jumatan sing diutamake sing dadi 40 orang yang akil balik, yang laki-laki yang mustautin yang domisili itu. Nah, anak-anak musafir kuwi rapatnya dipenting lo Jumat. Ya dia mau Jumatan, mau saya musafir, itu sholatnya saya sudah dulu, tapi kan tidak wajib dia. Dia kena sholat dulu, dan sah Jumatan orang-orang musafir itu. Makanya ditambah lu sing takbirul ihram dia orang sing sing domisili laki-laki sing sudah akan balik. Bukan disik carane ngoten. Sing penting iki sing marai Jumatan dadi yo niki udah disah.